Jadi bisa dibilang gue sekarang pegawai BUMN. Siapa ya? Kayaknya dulu guru gue ada pernah bilang kayak gini. Ada 3 kriteria. Lingkungannya bagus, posisinya bagus. Perusahaan yang bagus itu bisa bikin karyawannya upgrade. Upgrade secara teknis, hard skill, soft skill dan segala macam. Tapi di satu sisi perusahaan yang bagus juga bisa bikin karyawannya kalau dia keluar. Ketika kita ingin melamar kerja, apakah kita harus bisa memenuhi semua persyaratan yang tercantum di dalam lowongannya? Bagus tuh, banyak nih merudul tes iniannya. Pertama kalau perusahaannya oke, pasti requirement-nya masuk akal. Nggak mungkin banyak tapi nggak jelas. Ya kita tahu lah kan banyak. Ya, Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Seperti biasa, sini udah ada tamu yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu dari YouTube gua. Katanya, "Bang, podcast lagi sama Bang Gegi." Karena memang dia tuh kalau ngobrolin sesuatu suka sampai ke dalam-dalamnya ya. Selamat malam Gegi. Ini padahal kita udah ngobrol sih tadi di atas banyak tentang pekerjaan-pekerjaan. Tapi mungkin di sini kita bakal lanjutin lagi obrolan barusan kita di luar kamera seputar dunia perprogrameran. Terlebih buat kalian yang mau kerja di industri itu minimal bisa ngambil hikmahnya atau sharing-sharing sessionnya di podcast kali ini lah. Ya gitu Gegi ya. Siap. Jadi kalau sekarang Gegi itu kerjanya apa? Kalau dulu tuh dulu teh udah banyak saya. Enggak, dulu teh udah lead atau belum? Dulu jadi belum dong, masa langsung jadi, lead? Enggak, biasa lead lagi. Biasa, teh front end biasa. Terus udah front end biasa jadi lead dalam berapa lama waktu itu? Jadi lead setahun. Lama ya, lumayan ya, setahun. Terus nggak jadi lead lagi setahun setengah. Di perusahaan yang berbeda. Di perusahaan yang berbeda. Kalau kalian nggak tahu, Gegi itu ada di channel gua ini di video yang podcast pertama kita tentang yang judulnya ada, boleh disebut nggak? Boleh nggak apa-apa. Ada AGT-nya. Jadi Gegi ini mantan developer atau front end. Mantan front end di AGT. Nah di podcast itu tuh berapa bulan lalu kalau nggak salah? Hampir setahun lalu dan sekarang sudah berjogres bro. Udah bukan lagi di AGT karena saya makin lebar. Tapi waktu itu juga udah nggak di AGT. Iya gitu. Udah nggak di AGT waktu itu. Oh pas cerita AGT kamu udah nggak di AGT. Tidak. Kan waktu itu makanya judulnya Ex AGT bekas. Ya dari dulu udah judulnya Ex AGT bekas di AGT. Sekarang boleh disebutin atau boleh, silahkan saja. Kenapa boleh? Nggak apa-apa, emang kenapa? Udah bukan rahasia. Bukan rahasia. Di LinkedIn juga ada. Oh ya, kalian bisa cek linknya di deskripsi Bang Gegi. Ada Instagramnya juga di deskripsi. Kalau mau kenalan sama Gegi boleh, dia baik. Kalau kalian mau nge-DM serbu aja bro. 1000 boleh orang nge-DM pun akan dibalas sama Bang Gegi. Insya Allah. Jangan lupa di follow tapi jangan nge-DM doang bro. Ya. Insya Allah. Sekarang Gegi tuh tadi kita ngobrol dulu karena udah lama juga nggak ketemu sama Gegi nih ya, di Telkom. PT Telkomnya bener PT Telkom Indonesianya ya. Telkom Indonesianya bro, bukan vendor-vendoran. Bukan. Nah karena gue dulu kalau gue tuh di vendornya, jadi kalau pengen keren-kerenan nih pas nongkrong ya Bang Dea. Nah kalau ini mah kalau pengen keren-kerenan, tapi kan gue nggak keren-kerenan. Kerja di mana dulu, mantan developer Telkomsel, gue bisa bilang kayak gitu harusnya nih. Walaupun tidak diakui karena gue kerjanya cuman 2 bulan. Lumayan lah. Tapi karena gue di vendor yang kerjanya itu ngurusin project-project Telkomsel waktu dulu, tapi itu cuma 2 bulan. Jadi ecek-ecek banget lah. Kalau Gegi mah ini bukan di vendornya. Bukan outsourcing. Bukan, jadi langsung di bawah Telkomnya. Jadi bisa dibilang gue sekarang pegawai BUMN. Wede. Bukan berarti PNS? Bukan, pegawai BUMN. Pegawai. Kalau orang-orang sebut plat merah teh. Ya, betul. Kenapa disebut plat merah dan kenapa paradigma plat merah teh di mata orang-orang, terlebih kalau seputaran teknologi itu kenapa menurut lu kacau gitu? Contoh misalnya Kominfo itu termasuk kan plat merah? Kalau Kominfo mah kementerian beda. Oh beda. Ya kalau gue gini sih. Kalau gue gini, gue juga nggak tahu definisi plat merah itu apa. Apakah plat merah itu arti untuk sebuah perusahaan milik negara atau BUMN, atau apakah kementerian itu masuk sebuah plat merah atau enggak? Cuman yang gue pahamin kayaknya sih plat merah itu ada perusahaan yang dimiliki atau perusahaan yang dimiliki oleh negara, atau disebutnya BUMN. Kan BUMN itu badan usaha milik negara. Kayaknya kalau plat merah tuh kayaknya ke situ. Cuman Telkom itu BUMN. Telkom itu salah satu BUMN-nya Indonesia. Ini gue sambil ngerokok, kalau lu mau juga boleh. Siap. Soalnya aku mah tidak merokok guys. Itu lagi di kamar, aman kok. Aman. Enggak, jangan lah, aku mah enggak ngerokok dah. Aman enggak akan. Enggak, saya tidak merokok Pak. Jangan guys, ini mah jangan dicontoh, tapi ada kumaha deui gitu ya. Ini mohon maaf banget nih buat yang enggak suka lihat orang ngerokok. Mohon maaf nih. Lihat Gegi aja, ntar di zoom innya ke Gegi terus jangan ke gue. Bicara Telkom, berarti kan bisa dibilang salah satu perusahaan
tujuan plat merah BUMN. Ya, tujuan banyak orang, banyak ya, developer cukup banyak. Ya enggak? Sebenarnya bukan developer aja sih, tapi Iya, banyak orang kan di luar banyak ranah secara itu. general ya. Secara general, ya. apalagi secara developer lah, mungkin kayak kelasnya udah bisa, bukan udah bisa sih, seharusnya bisa tanding sama startup yang tinggi-tinggi kayak Tokped gitu bisa nggak sih? Bisa kan? Bisa. Kalau dari segi teknis pengembangannya nih Gek nih, karena kan yang nonton mungkin banyak yang ngerti tentang teknis juga ataupun yang enggak nih, yang enggak terlalu ke ranah codingnya. Lu mungkin bisa jabarin secara in general gitu, project apa sih yang lagi digarap di sana dan tapi mungkin sebelum ke sana, gimana cara lu bisa masuk ke Telkom yang sebelumnya lu kan nih cerita awalnya nih, aduh random banget ya. Cerita awalnya tuh kayak gitu, di kamar gue kita belajar ngodingnya nih, yang bener-bener belajar ngodingnya ya. Di bukan garasi, di kamar lu sih. Cuman depannya langsung garasi. Iya, di garasi di kamar gue lah, pokoknya tempat bengkel gue lah ya. Betul. Bengkel tuh dulu tuh ada bengkel bubut, bekas bengkel bubut bapak gue, di situ dipakai buat kita belajar ngoding ya. 7 orang, salah satunya Gegi. Dan di antara kita ini yang kerja di perusahaan-perusahaan yang gitu, itu disebutnya perusahaan-perusahaan apa tuh? Apa ya? Dari ya mungkin sederhananya perusahaan yang nilai valuasinya tinggi. Tah, itu biar lebih aman ya. Gue mau nyebut yang jelek sama yang bagus kan kayak kurang gimana, walaupun ya itulah yang evaluasinya lebih tinggi di antara teman-teman kita. Kalau gue sama tim gue tuh ini dibandingin dengan rekan-rekan ya, bukan dengan semuanya general gitu. Kalau gue secara tim ini 7 orang. Selain dari GG tuh kita di startup yang rintisan, yang menengah gitu, yang lagi berkembang, masih berkembang lah. Yang pola flow dari segi dunia apa sih disebutnya development life cycle itu masih belajar lah ibaratnya kayak gitu. Nanti kan udah kelasnya udah dulu sebelum di sini boleh disebut-sebut nih. Boleh. Agate berapa tahun? Agate kurang lebih 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Pokoknya 2 tahun lah, 2 tahun di bulan. Udah nggak mungkin nggak ada ilmu di situ, udah pasti bisa masuk banget. Selain dari ilmu juga pasti salary. Tuh. Insyaallah, alhamdulillah. Masih as a front end ya, belum lead di Agate. Udah jadi lead. Udah di lead tahun juga. kedua. Tahun kedua lead. Putuskan keluar, videonya ada di pojok kiri atau kanan atas, kalian cek tuh kalau mau tahu tentang Agate-nya Gegi. Setelah dari itu ke Mitrais. Ke Excel Byte dulu. Ini juga perusahaan kayaknya yang waktu itu kita ngobrol itu gua Excel Byte kayaknya waktu itu. Yang tahun lalu tuh. Excel Byte ini juga termasuk salah satu perusahaan di IT yang namanya bagus ya. Kalau Agate kan perusahaan game developer. Kalau Excel Byte ini bisa koreksi ya kalau mungkin ada teman-teman yang dari Excel Byte-nya, gue takut salah ngomong karena cuma 4 bulan juga kan. Excel Byte ini perusahaan support game lah. Jadi yang of publisher. Kayak back end-nya lah, kayak bikin back end-nya. Ya, bukan. Dia sebenarnya company-nya tuh di Amerika, cuman punya salah satu cabang di Jogja. Di Indonesia dan di Jogja. Kantornya. Secara tech dengan Agate pun mirip-mirip, masih oke. Masih, jadi waktu di Agate pakai React. Nah, ketika gua masuk Excel Byte, di Excel Byte tuh udah pakai TypeScript dan udah ngejalanin unit test kalau di sana. Jadi buat teman-teman yang enggak terlalu mengerti ke ranah teknis ini, di JavaScript itu kan kenceng banget update-nya library kayak begituan. Anggapannya tuh kayak begini. Kalau gua misal doang nih, gua waktu kuliah kita nih diajarinnya jQuery. Pas kerja kalau ada perusahaan yang pakai jQuery itu 1 tahun kemudian kita lulus, terus ada perusahaan yang pakai jQuery, ibarat kata, waduh itu udah jadul banget deh, kayak gitu-gitu ibarat kata. Nah di sini di si Agate dan si Excel Byte itu udah ke atas lagi gitu, si JavaScript-nya sendiri. Secara teknis ya. Secara teknis update dari teknologinya lagi. Ya, betul. Kayak gitu. Jadi kan di perusahaan ini di Indonesia tuh banyak yang masih pakai teknologi lama kan? Iya, kebanyakannya karena masih susah untuk migrasi karena data udah banyak dan proyek udah mungkin berjalan. Diawali mereka pas nge-setup projectnya juga masih pakai teknologi lama, dan kalau mau dimigrasi mungkin ya biaya, waktu segala macam. Kayak inilah contoh, kalau sekarang ini sampel teknis doang dikit, kalau di React itu biasa kita create project CRA, sekarang udah enggak rekomendasi kan. Dari dokumentasi resminya sudah tidak disarankan pakai udah lebih kayak gitu-gitu kurang lebih guys. Dan tadi dari Agate, Excel Byte baru Mitrais ya? Nah, dari Excel Byte kurang lebih 4 bulan baru masuk Mitrais gitu. Waktu itu udah dijelasin belum kenapa di Excel Byte cuma 4 bulanan? Itu mah itu ingat gak? Kira-kira dijelasin gak sih? Kayaknya enggak kan, karena lu kan masih di Excel Byte kan? Excel Byte ya. Dan kalau dijelasin sekarang itu mah kenapa? Intinya gini lah. Agate kok bisa 2 tahun? Mungkin kalau secara spesifik itu terlalu privasi lah. Tapi secara general mungkin ya ini juga lebih ke personal ya. Knowledge gak sih atau apa? Enggak, lebih ke personal karena dulu
waktu mau menjelang lulus kuliah, salah satu mimpi gue adalah bisa kerja di Mitrais. Memang tujuannya udah di Mitrais. Dulu tuh pengen masuk Mitrais karena dengar dari A, dari B, dari C, wah ini company bagus. Dari sisi salary upgrade skill upgrade soft skill gitu. Jadi kayak punya dari karirnya. Ya, dari karir juga bagus. Jadi kayak punya mimpi suatu saat pengen kerja di situ. Dulu sebenarnya pernah ngelamar, cuman gagal. Di awal 2019 baru mau lulus kuliah tuh pernah ngelamar, tapi gagal. Nah, waktu itu karena satu dan lain hal, ditambah juga ternyata ada panggilan dari Mitrais, dicoba, ada rezekinya. Tawaran dari mereka masuk, ya mau tidak mau karena mimpi dan semuanya cocok. Jadi kalau bicara personal mungkin lebih ke spiritual juga kali ya, dari awal udah lu doain. Udah doain lah, ada mimpi yang. Dan kebetulan waktunya tuh tepat di 4 bulan Excelbyte lu berjalan. Ya, jadi ya punya mimpi, terus pada saat itu ikut sebenarnya dibilang iseng juga enggak ya, karena ikut tesnya juga serius. Tapi ya dicobain ikut tesnya ternyata lolos, terus offering atau penawaran dari mereka cocok. Di satu sisi ada alasan yang nggak bisa gue sebarin, juga nanti kita ngobrol itu menambah alasan kenapa gue akhirnya dari Excelbyte pindah ke Mitrais gitu. Berarti bukan alasan hal-hal masalah, bukan? Wah, kalau gue nggak, alhamdulillah nggak ada problem lah sama. Jadi setiap lu resign itu selalu baik-baik. Selalu baik-baik. Dan sampai sekarang pun gue ada 1-2 orang kenalan yang dulu masih masih konekan yang dulu kerja bareng sama gue di Excelbyte. Gitu. Berarti kalau resign lu masih one more notice lah ya? Masih sangat. Enggak kayak gue yang kabur waktu itu. Gue tuh jujur mohon maaf ya teman-teman yang di PT itu, vendor yang di Telkomsel, gue kabur waktu itu, mohon maaf. Gue nggak kuat mental, gue bodoh waktu itu, sorry ya. Ya. Tapi sekarang gue udah berubah Pak, jadi mohon maaf Pak Ulum, tolong ampun ya aku Pak Ulum. Baik banget itu ya kayak gitulah. Jadi lu mah baik-baiknya ya. Kalau gue baik, gue ngikutin semua prosedur dan aturan yang ada. Ya kalau aturannya harus one man notice, gue ngikutin. Aturannya harus ngirim email ke sini, gue ngirim. Harus pakai dokumen ini, gue bikin dokumennya. Pokoknya ngikutin semua. Semua hal sebelum lu keluar tuh lu udah siapin. Betul. Supaya tim lu nanti ke depannya. Ya kayak transfer knowledge, gitu-gitu juga gue lakuin. Yes, itu yang paling penting sih ya. Betul. Nggak tiba-tiba kabur gitu. Lu ngeledek gue lu ini. Gue sih sebenarnya bukan kabur lah, itu lebih ke pengunduran diri. Tapi karena gue nggak enak. Di situ ada guru gua waktu itu. Gua masuk gara-gara guru gue. Ya kan? Tapi gua merasa otak gua bodoh waktu itu. Terlalu cepat untuk gua berada di posisi tersebut. Waktunya terlalu cepat lah ya. Terlalu cepat untuk gua kerja di perusahaan yang sebesar itu secara teknis codingannya pun gua nggak sanggup gitu. Waktu itu bodoh. Tapi kalau sekarang ayolah insya Allah. Itu kayak gitu. Obrolan tadi lah. Iya, tadi kita di luar ngobrolin kayak begituan. Jadi dulu mah memang aduh susah banget lah. Intinya si Gegi ini sekarang lu udah di Telkom. Betul. Dan perjalanan lu dari Excelbyte ke Mitrais kayak gitu kejadiannya kurang lebih. Betul. Secara personal spiritual kayak gitu. Di Mitrais berapa lama? Di Mitrais kurang lebih 1 tahun. Mitrais 1 tahun. Oke. Sebelum jauh-jauh nih, Angger ini dari tadi sebelum jauh-jauh, perbedaan yang lu rasakan secara teknis lah, atau kalau nggak teknis secara lingkungan, environment kerja, Agate, Excelbyte, Mitrais, walaupun gua tahu semuanya bagus-bagus, tapi perbedaan kebagusannya apa menurut lu di antara ketiga itu yang lu rasain? Kalau soal bagus semuanya pasti dong. Nggak mungkin bagus. Lu bilang yang satu Gimana jelek dan nggak berani juga walaupun kalau ada enggak, yang iya. Justru, alhamdulillahnya 4-4-nya bagus nih. Jadi kan gue dari Agate, Excelbyte, Mitrais, sekarang Telkom. Alhamdulillah. Karena gini, kalau gue ngerasanya kadang mungkin perusahaannya secara general biasa aja, tapi ternyata timnya yang enak. Itu penting ada banget. Juga kondisi yang mungkin perusahaannya bagus tapi timnya yang kurang gitu. Nah, gua alhamdulillahnya keempatnya dapat tim yang bisa dibilang oke. Oke, berarti ini dulu kita spekin dulu nih. Oke. Environment yang bagus menurut lu tuh yang kayak gimana di sebuah perusahaan itu dulu biar enak. Kalau gua sih mikirnya gini, dulu tuh siapa ya, kayaknya dulu guru gua dia pernah bilang kayak gini. Kalau kerja tuh ada 3 kriteria. Gimana? Lingkungannya bagus. Lingkungannya bagus, posisinya bagus. Dan gajinya bagus. Posisi dalam artian posisi itu misalkan title misalkan lu posisinya mungkin manajer, asisten manajer atau lead segala macam lah. Nah, kalau kata guru gua dulu pernah bilang
kemungkinan besar kalau lu kerja seenggaknya bakal dapat 2. Akan sulit bisa dapat 3-tiganya. Jadi kayak lu dapat lingkungan bagus, lu dapat gaji besar, lu dapat posisi yang bagus. Nah, sudah dapat 3-tiganya itu jarang. Kemungkinan besar lu cuma dapat 2. Entah itu lingkungannya bagus, dan gajinya bagus, tapi posisinya mungkin lu staff biasa. Misalkan ya back end programmer level, ya programmer aja gitu. Tapi bisa jadi posisi lu bagus, misalkan lead, gaji lu gede, tapi lingkungannya kacau misalnya. Kacau, ya mungkin bukan kacau lah. Intinya untuk dapetin 3 itu ya. Mungkin bukan kacau, tapi lebih tepatnya tidak sesuai dengan keinginan lu tidak support gitu. Lah, gitu. Ya. Nah, kayak hampir kalau kata guru gua hampir semua perusahaan susah untuk dapat ketiganya. Kalaupun ada, biasanya nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama tuh gini maksudnya. Ada mungkin satu momen lu dapat yang A dan B, tapi momen lainnya lu dapat B dan C, atau nanti momen lainnya A dan susah C. Untuk sinkron bareng. Susah untuk sinkron 3-tiganya. Di waktu yang sama. Ya, nah kalau balik lagi ke pertanyaan lu, 3-tiganya ya perusahaan gue kemarin gimana? Nah perusahaan 4 tadi juga gitu. Ada kalanya gue dapat posisi yang enak, lingkungan enak, tapi gaji biasa aja. Nggak bilang jelek, nggak bilang kurang, tapi cukup lah buat gue. Untuk spek lu gitu ya. Tapi ada kalanya gue dapat income besar, posisinya bagus, tapi mungkin timnya secara tim ada 1-2 orang yang kurang bisa diajak berkomunikasi. Ada kalanya komunikasi timnya bagus, gue salary-nya oke, tapi posisi gue staff biasa. Nah, jadi keempatnya tuh ada posisi kayak begitunya. Walau ada satu company kayak kadang yang ini, kadang yang ini kayak gitu. Jadi ya menurut gue itu hal yang harus dikompromikan ketika kita kerja sih. Kitanya harus bisa komunikasiin lah. Ya, gitu. Kitanya tinggal mana yang mau diambil, mana yang enggak, mana yang bisa dikompromiin, mana yang enggak gitu aja kalau kata gue mah. Tadi lu bangun pattern kayak macem lu cita-cita di Mitrais, tapi hidup lu malah di Agate dulu itu bagian dari nasib sebenarnya atau takdir atau perjalanan hidup. Itu patternnya nih guys. Ini gua akan bangun anti patternnya dulu. Masuk ke Excel by dengan keluar 4 bulanan walaupun dia anak baik ya kan. Kalau di gua tuh kalau di otak gue ya kayak lu di bawah 3 bulan atau 3 bulan dikit ke 4, 5, 6 tuh kalau keluar kayaknya kenapa sih lu gitu kayak ya kayak gue aja kalau 2 bulan keluar terus itu harusnya bertanya-tanya apa yang salah dari gue, mungkin mental atau apa gitu. Ini juga kan 4 bulan tapi tadi alasannya masih ke spiritual yang Mitrais di awal. Patternnya itu gue bikin anti patternnya. Cita-cita dia kan Mitrais. Why Telkom? Kenapa lo keluar dari Mitrais terus masuk ke Telkom? Jadi gini Pak, gue percaya bahwa mimpi itu berlapis. Anjay, ada layernya. Bener gitu? Gak? Iya, mimpi itu ada layernya. Jadi gimana, kayak contoh? Misalkan nih kayak orang kameramen ketawa-ketawa aja nih. Misalkan lu sekarang pengen punya motor Beat, terus 1 tahun kemudian lu pengen punya Ninja gitu. Kan mimpi itu berlayer Pak. Gua sih nggak mimpi sih pengen punya Beat. Gua nggak mimpi sih. Iya maksudnya kan bagi beberapa itu analogi aja. Iya sih, oke lah. Jadi kan mimpi itu ada lapisannya, ada layernya gitu. Nah, ketika gue sampai di mimpi ini, gue kerjain mimpinya, gue kerjain dengan sungguh-sungguh, nggak ada kata ngeluh segala macam. Ya ketika mimpinya dapat, bukan gue tidak, kalau kata menolak. Kalau kata orang tua gue mah kufur nikmat lah. Nah, gue nggak kufur nikmat, maksudnya gue menikmati selama di Mitrais. Cuman ketika ada tawaran yang lebih baik, ada kebutuhan yang gue perlu lebih, ada kesempatan yang bisa ngasih gue hal yang lebih. Kenapa nggak diambil gitu? Selama ketika gue pergi dari A pindah ke B, gue pindahnya baik-baik, semua terdokumentasikan, tidak meninggalkan masalah, tidak meninggalkan hal-hal yang buruk gitu. Nah, berarti jujur nih ya, kalau gue adalah seorang CEO perusahaan, gue punya perusahaan yang omsetnya triliunan, gue nggak akan hire lu. Ya. Ntar setahun lu berangkat lu, kan, ngambil ilmu doang dari gue. Jadi waktu itu ada yang ngomong kayak gini, perusahaan yang bagus itu bisa apa ya? Recycle. Enggak, gue lupa detailnya, cuman intinya tuh kalau perusahaan yang bagus ada regenerasi, bisa ngasih gini, perusahaan yang bagus itu bisa bikin karyawannya upgrade. Upgrade secara teknis, hard skill, soft skill dan segala macam. Tapi di satu sisi perusahaan yang bagus juga bisa bikin karyawannya kalau dia keluar siap bertarung dengan orang lain untuk masuk ke tempat lain. Jadi sebenarnya dianggapan. Jadi ini kayak apa ya? Kayak sekolah lu di situ mungkin. Iya, kayak apa ya disebutnya ya? Ya paradoks. Paradoks sih ya, kayak paradoks. Jadi di satu sisi lu ngasih ilmu, tapi di satu sisi
Lu juga nggak bisa mempertahankan orang itu ya. Tapi kan lu kalau lu di perusahaan mana lu udah fokus, udah serius, terus perusahaan juga udah bilang bahwa lu anjing ini GG udah nih nggak akan bisa keluar, nggak boleh GG keluar, kan ada aja yang kayak gitu kan. Karena gini, namanya perusahaan tuh kan sebenarnya gini, perusahaan itu tetap bisnis. Yes. Tujuan bisnis apa? Duit. Nyari duit kan. Income, yo. Yang namanya nyari uang pasti perubahannya akan terjadi. Misalkan dari asalnya bisnisnya untuk ngejar uang sekian, berarti ada target lah ya. Berarti visi misinya dan budayanya gini. Ketika dia mencapai income tersebut, dia mungkin pengen lebih. Tapi ketika pengen lebih, mungkin visi misi dan budayanya akan berubah. Nah, kalau hal itu terjadi dan ternyata akhirnya visi misi budaya itu enggak cocok dengan lu, kan gak mungkin dipaksakan. Yang ada malah kita nggak enak, nanti kerjanya nggak nyaman segala macam. Apalagi kalau ternyata ada perusahaan lain yang nawarin dan ternyata cocok dengan kebutuhan dan visi misi budaya kerja kita. Ini jawaban lu kenapa keluar dari Excel Byte berarti. Mungkin ya. Itu, tapi guys. bukan the power of anti-pattern tuh, guys. Balik lagi gap gue nggak jelek kok, bagus. Gue banyak belajar di situ, cuman mungkin ada hal-hal yang akhirnya tidak cocok dengan gue. Antara visi misi atau budaya atau apa. Makanya gitu. Kita tadi ngobrol kan. Ada mungkin kayak yang tadi kita obrolin lah. Gue ngerasa perusahaan ini bagus, tapi ketika gue masukin orang, dia cuma bertahan 3 bulan, ya kan? Karena bisa jadi menurut gue perusahaannya bagus, tapi menurut dia belum tentu tidak cocok. Makanya perusahaan juga kerja juga kayak jodoh, cocok-cocokan kan? Bener. Selalu gue bilang. Makanya kayak gitu, makanya kayak gitu tuh cocok-cocokan, dan dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan, entah itu karena kebutuhan dan segala macam. Betul. Gitu. Jadi alasannya semakin jelas ya antara lu dari Agate ke Excel Byte. Ini udah mulai terbangun, Tris Mitra Is ke Telkom. Intinya tetap sih ya, poin salary juga ngefek. Betul. Udah pasti. Ya namanya kita hidup kan butuh. Ada. Iya kan, lu usia bertambah, pengeluaran juga bertambah pasti dong. Atau sama aja lu? Pengeluaran ya bertambah, kan? Jelas. Ngekos pas lu kerja di ini gaji misalnya taruhlah 15, kosannya juga nggak mungkin yang 700 kan? Betul. Mungkin aja sih, kan tiap orang beda-beda. Kalau gua sih, kalau Gigi gimana? Kalau ternyata dapat 700.000 yang nyaman ya nggak masalah. Tapi kan faktanya susah. Nah, apalagi di Jakarta. Jadinya otomatis ya minimal 1-2 lah ya. 1-5 lah, 1-5 sampai 2 sekarang. 1-5 udah ber-AC dan ber-AC. Ya soalnya gini, kalau programmer itu kalau bagi gua pribadi ya, lu lingkungan kerja lu gak enak ya, otak lu juga kadang mentok Pak, cepat mentoknya gitu, gancang mentok bahasa Sundanya. Jadi kalau misalkan apalagi kalau WFH ya, di rumah teh kan WFH, terus nggak ada AC-nya gerah segala macam, komputernya jelek tapi kerja profesional, nah itu menghambat kan, kayak gitu. Kalau gue sih mikirnya kenapa nyari kosan yang mungkin beberapa orang bakal menganggap itu mahal ya. Tapi kalau gue mikirnya kosan sekarang? Satu total dengan listrik segala macam 1,7 lah. Anjing. 1,7 1,8. Laundry apa sendiri? Itu udah dengan laundry. Udah termasuk laundry sama udah termasuk kategori listrik. Atas lah ya 1,8 mah ya. Sebenarnya tengah-tengah ke atas. Tengah lah itu, menengah ke atas, tapi banyak yang lebih mahal lagi dan banyak yang lebih bagus lagi. Cuma kalau gue mikirnya gini, gue kan kerja pusing ya. Soalnya kerja 8 jam, 9 jam sehari. Terus kerjaan banyak, ketemu banyak orang, ketemu meeting, segala macam. Nah, gue pengen ketika gue tidur, ketika gue istirahat di tempat yang nyaman. Makanya ada tempat yang nyaman. Sorry, gue potong. Apa? Di masjid, bro. Lu gratis kan? Masjid itu tempat ibadah, bukan tempat istirahat. Tapi Pak. Nyaman. Iya nyaman. Maksud gue adalah gue pengen yang sorry, ambilin kopi dulu dong. Lang, buat Gigi nih, buat Gigi sama buat A1. Maksud gue adalah gue pengen nyari tempat yang bisa tidur, bisa istirahat, bisa selonjoran dan segala macam yang bisa gue lakuin sendiri. Private itu nyaman. Nah, di Jakarta untuk mendapatkan tempat nyaman itu mungkin startnya seharga segitu. 1,5 ke atas gitu. Oke, berarti secara gaya hidup lu, gaya hidup mewah berarti ya. Sebenarnya sih kalau hitungan Jakarta itu normal. Itu bahkan enggak. Gue tuh makan masih di warteg, bantar-bantar kalau pengen mahal beli nasi padang. Jadi gini guys, rendang sama telur. Gimana ya, Gigi itu guys ya. Kalau gue lihat nih kan kita berteman udah dari 2000 berapa, Gek? 2015. Ya 15 ketemu mungkin deket-deketnya 16-17. Ya dari situ. Kalau gue lihat nih, ini gaya hidupnya mewah, tapi aneh gitu. Gimana ya? Iya benar, dari peralatannya atau dari apa yang dia punya tuh gaya hidup mewah. Nggak mau beli yang ecek-ecek gitu, kamu nggak mau kan? Nggak, kalau gue sih prinsipnya daripada rusak gitu-gitu loh. Kalau gue prinsipnya lebih baik beli barang ori tapi mahal daripada barang KW tapi murah. Ya itu bagus kayak gitu, jangan sampai kayak Gilang beli Windows bajakan.
Udah bajakan dibeli lagi. Tapi itu preferensi ya, gue nggak nyalahin orang yang mau beli KW segala macam. Cuman kalau gue gitu. Jadi gue lebih baik nabung lebih lama untuk beli barang ori daripada ada uang sedikit tapi belinya yang KW gitu. Biar pakai panjang gitu. Betul, ya. karena biasanya yang nggak semua sih, cuman biasanya yang ori itu long lasting lah. Tuh. Oke, tadi Mitra Is terus jokes sedikit adalah masuk ya, permainan pikiran, nah, seperti itu. Kalau secara kita nggak akan ngobrolin terlalu teknis lah, lebih ke industri pekerjaan aja. Oke. Title ini karena banyak pasti di antara subscriber gue yang bingung dengan title di ketika lu kerja pastinya. Pertama kan, apakah junior programmer atau junior web developer itu adalah title atau bukan? Itu dulu dah, jangan jauh-jauh. Junior ini masuk sebagai title atau enggak di perusahaan lu dah, nggak usah di orang-orang. Kalau di gua ya ada title junior programmer gitu. Ada. Wadaw. Jadi bahkan juniornya ada 3 step. Junior 1, junior 2, junior 3, middle 1, middle 2, middle 3, senior 1, senior 2, senior 3. Grade. Ada gitunya, Pak. Bisa mau ngambil kopi sih, sok aja Torik sama Gilang. Oke, junior. Kalau senior tertulis senior atau bukan senior? Ada tulisannya senior. Waduh. Kalau leader bagian dari senior atau bukan di situ? Nah, kalau leader tuh tergantung tim. Misalkan dalam satu tim cuman ada 2 junior dan 1 middle. Ini kita bicara Telkom berarti ya? Ya, ini nggak bicara apa-apa expose kayak gini. Enggak apa-apa. Lu santai lu anjir Ya maksudnya kan ini yang gua rasain gitu. Kan enggak mungkin. Tapi lu enggak jabarin struktur organisasi enggak ya? Ini yang cuman kalau ini kondisi yang Gigi lihat ya. Yang pernah gua rasain, ini enggak di Telkom doang ya, maksudnya di perusahaan kemarin juga. Jadi misalkan taruhlah yang dari satu tim misalkan FE lah. FE-nya ada 3, junior, middle. Ya mau enggak mau nantinya middle yang act as lead. Gitu. Kalau selama mungkin timnya belum ada senior yang ditempatin gitu. Karena kan kondisi tim tuh bisa berubah-ubah dan itu kan menyesuaikan dengan bisa dibilang budget gitu. Karena kan dia bayar senior jelas lebih tinggi dong. Kalau title lu jabarin title lu dari 4 perusahaan ini yang terakhir. Yang terakhir tuh yang berarti di Agate terakhirnya apa? Di Agate itu jadi terakhirnya bisa dibilang jadi lead lah di satu tim front end itu. Lead front end. Excelbyte front end engineer. Itu dulu bedanya. Ini job desk-nya lah. Ya, jadi gue pernah ada yang nanya nih bedanya front end developer dengan front end engineer. Ini kalau ada yang merasa kurang tepat koreksi aja di komentar ya, tapi nggak usah sambil ngejajah. Lu kan kayak takut dibully aja. Enggak apa-apa bro, sahabat kok. Enggak, kalau gue gini, maksudnya kan definisi ini bisa berbeda tiap orang karena mungkin di perusahaan A beda. Lu berkaca dari gue yang suka kalau dibully lu ini ya ngeri-ngeri sedap ya. Ya ini mah ngobrol lah. Nah kalau menurut gue dari pengalaman gue biasanya front end developer itu tugasnya adalah nge-slicing atau ngeimplementasiin desain di UI UX yang dibikin UI UX entah itu di Figma atau segala macam di XD atau gitu ke web asli. Logical gak? Logic ya ada, logical ya kayak ya logical. Misalkan kalau misalkan usernya A muncul ini A, kalau user B validasi logic ada tetap ada gitu. Karena developer pengembang kan orang yang mengembangkan aplikasi. Nah, bedanya dengan engineer apa? Yang gua pahami adalah kalau engineer tugasnya itu sudah lebih dalam lagi. Contoh. Misalkan dia akan mikirin soal performance. Kayak sesederhana annotation lah yang tadi kita pikirin gitu. Kalau untuk kalau untuk munculin 1000 data di table itu engineer tuh yang mikirin gimana tekniknya seperti apa. Rendernya nanti akan rendernya seperti apa, yang mana dong di render segala macam. Itu soal performance tuh mikirin kalau engineer. Yang kedua soal scalability. Gitu. Jadi si apps tuh sekarang ukurannya segini, nanti dibesarin harus akan capable atau enggak gitu. Akan capable atau enggak. Nah, itu engineer tuh yang mikirin, makanya front end engineer biasanya ketika setup project bakal lebih lama karena dia akan mikirin nanti ke depannya mungkin 1 tahun 2 tahun 3 tahun ke depan bakal kayak gimana scalability. Nah yang ketiga security. Mikirin tuh soal security. Kalau misalkan form dari sesederhana form, kalau form harus gimana, type inputnya gimana, validasinya seperti apa dan segala macam. Contoh-contoh security yang paling sederhana di front end pun ada ya. Mungkin banyak yang pikir bahwa front end tuh nggak ada security-nya dong. Back end doang. Ada lah. Tapi security di sini bukan
Bukan kayak lu kebayang terminal warna hijau hacking gitu, bukan bro. Lebih ke kan namanya security itu keamanan ya. Keamanan data yang kita pakai di front yang dimunculin, data yang disimpan. Apakah kayak misal contoh-contoh kecil dan ini hubungan juga dengan UX sebenarnya experience user. Misalnya kalau username dan password salah, apakah lu akan kasih tahu passwordnya doang yang salah atau kan username-nya doang yang salah kayak atau gitu misalkan ya? Lu ngeset, lu daftar terus ngeset password, kan ada tuh meme-nya tuh. Gue pernah lihat di Twitter. Meme-nya adalah ada form nih. Tadi munculin nama editor ya. Ada form nih, ada username sama password. Nah user ini kan register ya. Dia ngisi username, dia ngisi password gitu. Terus ketika passwordnya di enter, notifikasinya adalah password ini sudah dipakai oleh user ini. Kan itu kegoblokan arsitektur itu. Iya kan? Iya. Itu kan perancangan di awal kan. Ya itu kan gitu. Apakah password harus unik atau enggak itu sih dari segi UI depan berarti ada keterkaitan si engineer front end tadi. Front end engineer itu. Di Excelbyte lu itu front end engineer, makanya di Excelbyte gue lebih banyak kayak ngurusin bukan security sih, lebih ke performance, Tapi unit testing ya. Tapi dalam 4 bulan emang cukup lo berkarir di front end. Alhamdulillahnya sih karena waktu itu, jadi gue ada satu orang lah, adalah gue nggak takut gak enak juga kalau disebut orangnya, ketakut dia nggak mau juga. Walaupun nonton nanti mungkin. Ya mungkin gitu. Masih follow ya, kadang masih kontekan lah. Temen lah. Gitu. Temen dalam selimut. Enggak lah. Oke. Siap. Gue cukup banyak belajar dari dia lah. Gue banyak dulu waktu masuk tuh banyak tanya-tanya lah ke dia gitu. Nah dia cukup banyak ngajarin tuh. Jadi gue banyak belajar unit test yang benar tuh kayak gimana, performance yang baik tuh gimana tuh dari dia gitu. Jadi kalau pertanyaan 4 bulan cukup. Tapi apakah bisa lebih? Kalau lebih dari 4 bulan ya bisa lebih. Cuman pada saat itu ya memang rezekinya cuma 4 bulan. Oke. Gitu. Lu berlindung di balik spiritual biar aman. Ya kan diplomatis Pak. Harus diplomatis. Boleh Pak. Silahkan kopinya. Oke, Excelbyte. Menarik ya. Baru ngobrol cuman di ranah luaran, Agate luaran, Excelbyte, belum masuk Mitrais, belum masuk Telkom. Ya, perjalanannya panjang. Mitrais itu kan terkenal dengan developernya yang banyak karena dia software house gitu kan ya. Software house bukan sih? Kalau gue cocoknya gue apa ya sih? gue selalu menyebut ya, ini nggak tahu, mungkin teman-teman yang masih di Mitrais mungkin ya teman-teman di Mitrais atau orang Mitraisnya bisa mengkoreksi, cuman gue selalu membanggakan Mitrais adalah Mitrais is salah satu software house terbesar di Indonesia, apalagi dia kliennya itu bukan nasional tapi multinasional, internasional. Karena terakhir aja gue di Mitrais itu di-assign ke project kliennya Australia. Oke. Berarti software house yang internasional, yang go internasional. Mungkin kalau di ranah vokal mah Agnes Monica. Rich Brian lah. Lebih tinggi lagi dong kelasnya ya. Ya. Tapi spesifik ref doang ya, software house doang gitu kan. Enggak punya produk. Gue enggak tahu ya, karena kan gue cuma 1 tahun dan orangnya banyak banget. Nah, sepengalaman gue 1 tahun sih, gue nggak ngelihat dia punya produk ya. Kebanyakan produknya itu entah nyewain jasa developer di outsource atau ngerjain produk untuk dipakai nanti di klien. Gitu, ya, berarti lu udah ngalamin kerja sebagai kayak orang, ibarat kata kayak seorang freelance atau kayak seorang outsourcer gitulah mungkin ya. Di Agate kan lu beneran di dalamnya. Produknya ya. Dan lu untuk jasa juga lu ada situ. Ya. Jadi kalau di Mitrais lu tuh di-assign ke tim berarti gitu? Ya, di-assign ke suatu tim yang ya kalau gue kan 1 tahun dibagi 2 tuh. Yang pertama tuh gue ngerjain project yang isinya orang Mitrais semua. Jadi ada klien ngasih project ke Mitrais, dikerjain sama tim Mitrais. Tim Mitrais full. Nah yang kedua itu gue di-assign ke perusahaan klien. Oke. Gue boleh bilang gini nggak? Kalau antara lu kerja di yang pertama Agate terus Excelbyte dan di Mitrais, gue boleh bilang secara knowledge teknis lu akan lebih banyak dapat di Mitrais, boleh nggak sih kayak gitu? Karena di logik gua tuh lu di-assign ke tim ini untuk project A, yang pasti ntar dapat lagi kalau itu kelar ya 3 bulan project B, project C, dan semuanya nggak mungkin sama dong. Segi flow, segi apa, gimana? Bisa dibilang ya, karena dengan kayak gitu berarti gua akan ketemu lebih banyak orang. Betul. Akan ketemu lebih banyak pengalaman. Yes. Dan proyeknya kan berubah-ubah ya. Yes. Jadi pengalaman pun nambah, bisa dibilang ya, tapi ya
tergantung nanti ya, karena kan yang kayak gitu tergantung orangnya juga ya. Kan ada yang mentalnya malah drop. Ada yang mentalnya drop ketika dipindah-pindah karena ketemu orang baru, ketemu dan situasi pasti beda. Betul, situasi pasti berbeda karena orang-orangnya juga. Betul, semuanya pasti secara mental dan secara ya secara development pasti beda-beda lah. Nah, itu ya plus minus, cuman kalau buat gue ya itu menjadi nilai plus bagi gue di Metrize karena gue jadi bisa merasakan banyak project dan banyak pengalaman banyak pun jadi banyak pola, banyak pengalaman jadinya. Lu bakal dapat banyak best practice di situ menurut gua. Sebenarnya ya gue dapat banyak banget cara entah itu secara teknis React-nya ataupun secara development-nya si Agile Scrum itu. Gue banyak belajar best practice dari situ. Lu akan ketemu sama PM yang berbeda pasti kan? Betul. Berbeda-beda, karakter beda-beda. Sesederhana ketemu teman front-end yang baru, lead front-end, PM juga komunikasi gitu. Akan lebih ini dong. Akan berbeda. Kan ketemu orang baru komunikasinya juga beda. Jadi gue juga belajar dari sisi hard skill, gue belajar dari sisi soft skill. Tapi side effect-nya kalau ini kita belum ke Telkom dulu deh, Metrize dulu lah kita paratin. Side effect lu kerja begituan ada nggak sih yang efek ke lu rasain banget gitu? Kalau gue sih, kalau gue sih iya, cuman mungkin bagi beberapa orang akan pusing karena harus mengulang lagi dari awal kesannya gitu. Kan? Jadi kayak lagi kan? Coba ketemu tim lagi harus penyesuaian lagi gitu. Nah, itu kalau menurut gue balik lagi ke orangnya. Kalau orangnya memang senang, orangnya ekstrovert yang senang ngobrol, senang diskusi, senang ketemu orang baru, mungkin itu aman. Tapi mungkin untuk beberapa orang yang introvert yang susah untuk memperkenalkan dirinya, susah untuk ada tapi yang gitu. Itu kayaknya sih ada ya, cuman gue belum pernah ketemu karena mungkin salah satu budaya yang menurut gue bagus di Metrize adalah di Metrize itu tidak, walaupun misalkan lu junior, lu masih ilmunya masih belum seberapa lah. Nah, orang-orang di sana tuh teramat sangat bagus, teramat sangat mau mengayomi, bahkan dari sampai level PM-nya sekalipun. Nggak ada kayak kalau misalkan lu nggak ngerti gitu, terus dimarahin gitu. Enggak, gue bahkan ketemu orang yang front end dia udah ngoding padahal gue masih SD. Dia senior banget. Dia udah ngoding nih. Gue masih SD gitu. Sampai akhirnya gue satu tim dengan dia mungkin dia sebenarnya tidak secara catatan ditugaskan sebagai lead front end, tapi mungkin oleh kami rekan-rekan menganggap dia senior lah, lead front end karena memang jago gitu. Ada satu ketika gua ngerjain satu task nih, terus gua ngasih saran, gua ngasih approach baru ke dia dan ke tim. Di PR tuh gua ngerjain task, terus di PR-nya gua assign dia sebagai reviewer, terus gua bilang, "Mas, saya nambahin fitur ini dengan approach yang baru nih karena di kita belum ada approach ini, mohon di review ya." Terus dia bilang, "Wah, good work, bagus." Maksudnya dia level senior yang bahkan jauh di atas gue, tapi dia masih open, masih apresiasi pada orang-orang yang mungkin gue jauh banget sama dia gitu. Pun ada 1-2 hal ketika gue melakukan kesalahan, misalkan gue ngerjain unit test, dia kan jago banget unit testnya gitu. Terus gue bikin unit test, terus memang kurang tepat gitu, karena gue memang belum jago-jago amat waktu pada saat itu gitu. Terus gue bikin unit test, dikasih tahu sama dia, "Gek, sorry, kalau yang bagus tuh unit test gini. Ini dokumentasinya coba pelajari dulu. Nanti kalau ada kesulitan bisa chat saya." Jadi kan gue walaupun gitu salah, gue enak nih dikasih taunya enak. Iya, justru ketika gue dikasih tahu gitu kan, malah gue jadi semangat belajar karena lu tahu yang lebih baiknya. Gitu. Nah, di Metrize tuh gue ketemu banyak orang yang begitu, yang orang yang walaupun senior, karena kita diayomi gitu. Karena developernya berapa sih? Banyak banget kan? Banyak kok, karyawannya aja setahu gue di LinkedIn cuma nggak tahu kalau di asli strukturnya. Di asli ya, cuman kalau di LinkedIn tuh sampai 800-an. Sekarang kalau ngambil programmernya doang 1/4-nya, ya 300 berarti bisa 200-an, 200-300. Dan semuanya itu environmentnya kayak yang tadi lu bilang. Nah iya, dari level junior sampai senior ya. Jadi alasan lu untuk keluar dari Metrize itu susah sebenarnya. Iya, waktu itu mah Gua punya waktu 3 hari untuk ngambil keputusan dan 3 hari itu gue susah tidur. Padahal cuman bilang iya atau enggak. Iya, yang cuman sesederhana ngejawab yang ini tidak dilanjut, yang ini iya, atau gitu yang ini dilanjut, yang ini tidak gitu. Tapi gue pusingnya karena ya itu banyak meninggalkan. Ya itu dia. Gue punya quotes baru kan jadinya. Gimana? Terkadang kita harus ini quotes yang gue dapat ketika gue merenung 3 hari. Oke, guys, 3 hari quotesnya adalah, terkadang kita harus meninggalkan mimpi yang lain untuk mengejar mimpi yang baru. Wede, gimana lang?
Mantap. Terkadang kita harus meninggalkan mimpi yang lama lain untuk mengejar mimpi yang baru atau mimpi lainnya. Betul sekali. Contoh kayak hobi mungkin ya. Ya hobi gitu. manusia tuh gak bisa gitu-gitu mulu kan, kadang-kadang berubah. Gue itu tuh Mitrais tuh mimpi gue, tapi Telkom bisa ngasih hal yang lagi gue impikan. Karena mimpinya sendiri tadi kata lu berlayer. Wih, nyambung nih obrolan nih. gitu. Ini bukan sekedar paradoks. Ya itu mah perjalanan hidup lah, Pak. Perjalanan hidup. Usia lu yang masih sekarang 19. Enggak ada anjing. 19. Gua citak ini. Ya ada lah. 2 sekian lah ya. 2 sekian. Masih lah. jauh ke 30 masih? Dalam sorry nih. Ya mungkin ya privasi ya, angka usia, tapi gua 29 dah tuh. Ya, tapi beda kenapa dikit sih? lah. Di bawah lu beda dikit. Enggak, maksud gua kenapa sih usia itu jadi privasi? Soalnya gua tuh banyak yang ngira gua tuh di atas 30. Iya emang kan? Iya, bangsat banget. Enggak, ini sama kayak Torik umurnya. Serius? 21. Iya anjing. 25-an ya mungkin ya. 27 lah. 26 27 lah. Kalau di Mitrais developer rata-rata menurut lu yang lu lihat usia berapa? Kalau yang level gua, level lu lah. Waktu itu mungkin salah satu yang termuda. Karena lu itu ya, salah satu yang termuda. Di waktu di Mitrais itu karena kayak tim gua aja. Masih berapa waktu di Mitrais? 25. Okay. Waktu itu tuh masih salah satu yang termuda tuh. Karena kayak di tim gua yang selevel sama gua tuh 27 28. Okay. Terus di atas gua lagi tuh 30, terus yang senior tadi kan mungkin udah mau 40. Oke. Makanya. Maupun ngomongin usia, jadi gua keinget nih banyak banget yang komen, "Bang, gua usia udah 31, bisa enggak sih kerja di perusahaan jadi ini gitu." Nah, kalau yang lu lihat Agatha Excelbyte Mitrais Telkom, ngaruh gak usia? Kalau achieve title kalau apapun. 4 itu sih gua nggak ngelihat ada batasan umur ya. Okay. Ke 4 itu ya. Okay. Cuman mungkin kalau di Telkom, kalau nanti mau ngejar karir lebih jauh mungkin ada kalau Telkom. Cuman gua nggak tahu juga ya detailnya. Cuman kalau misalkan Mitrais, memang Agatha Excelbyte nggak ada yang ngasih spesifik umur usia sih. harus di bawah 30 nggak ada gitu. Mereka tuh pasti spesifiknya cuman minimal pengalaman segini, skillnya harus punya ini, atau fresh graduate atau baru mulai mencari kerja dengan skill ini gitu. Kayak gitu guys. Nggak ada, jarang kalau di tech mah. Oke, emang gue juga jarang lihat sih usia gitu, kecuali mungkin untuk jabatan yang mana, misalnya minimal. Ya, kalau jabatan-jabatan khusus mungkin ada itu ya. Ada minimal atau maksimal. Karena kan kalau jabatan khusus itu biasanya minimal gitu, karena minimal 30 karena biar jam terbang ya, dulu jam mungkin terbang gitu kan. Dan mental kan. Biasanya kan posisi yang gitu mentalnya. Iya masih labil kalau di 20-an kan. Tuh. Terus kalau apa ini? Kalau lu pas kerja ini di empat perusahaan ini ngefek S1 enggak? Di keempat atau lu bisa jabarin satu persatu? Kalau karena banyak nih Bang, gua enggak S1, gua bisa ngasih kerja. Sebenarnya bisa, tapi ya kalau berkaca dari 4 perusahaan yang besar-besar ini. Kalau gua ada yang ngefek, ada yang enggak. Oke. Biasanya yang ngefek tuh adalah nanti. Jadi gini, kalau lu pertama kali masuk mungkin gak terlalu ngefek. Yes. Tapi kalau nanti mau jenjang karir yang lebih tinggi, itu mungkin akan berefek. Jadi kalau gue sih nyaraninnya gini, kalau lu pengalamannya masih 1 mungkin sampai di bawah 5 tahun lah, mungkin masih oke lah, lu nggak punya S1, mungkin lulusan SMK, SMA dan segala macamnya. Tapi ketika lu udah mulai nargetin posisi-posisi yang krusial kayak level lead, levelnya senior, mungkin nanti jadi manajer segala macam, itu harus udah mikirin pendidikan. Sebenarnya sebenarnya gini sih, bukan soal title S1-nya, tapi setidaknya dengan lu lulus S1, kalau gue ngelihatnya ya, beberapa perusahaan menganggap lu punya kemauan untuk belajar. Lu udah ada basic fundamental. Untuk mau intinya sih, lu kan dengan S1 kan nggak bentar ya, 4 tahun gitu, 4 tahun. Masih nggak terbangun gitu fondasinya. Betul, kan di situ juga bisa kelihatan walaupun lu mungkin nggak terlalu serius kuliahnya, tapi kan seenggaknya ada kemauan untuk belajar. Nah perusahaan tuh, gue ngelihatnya ada beberapa lead yang ngelihat sebenarnya bukan ngelihat ngelihat pendidikan title S1-nya, tapi ngelihat bahwa lu ternyata masih pengen belajar. Si kata-kata pengen belajarnya memang selalu ada sih. Di perusahaan gue juga dulu, gue nggak banyak dites, gue nggak banyak gue belum bisa tapi karena gue pakai tagline, gue mampu belajar cepet pak, dalam 3 hari gue bisa lah belajar apa gitu, keterima. Ya walau belajar bukan dari kuliah doang ya, bukan dari S1 doang, bisa dari mana aja mungkin, tapi kalau lewat S1 minimal ada yang ngarahin. Kayak gitu. Benar. Jadi nggak terlalu blank walaupun banyak orang bilang kayak S1 aja pengangguran. Kan dijawabnya adalah
apalagi nggak S1 gitu Nah, kan. betul. Ibaratnya kayak gitu, Pak. Gitu. Jadi kalau iya bener kan, kalau dibilang pendidikan kayak gimana Bang, lu kan gak S1, gua sih enggak ya, tapi kerja bisa ya, gua bisa, tapi apakah di perusahaan yang sama kayak Gigi? Enggak. Kalau dibicarain experience-nya, skillnya gimana Bang sama Bang Gigi kalau diduetin misalnya gitu ya bisa berbeda karena beda ranah gitu. Terlebih kalau gua mah generalis, Gigi mah spesialis kayak gitu-gitu, terus di level perusahaan yang memang beda ituannya, cangkupannya gitu. Jadi si kuliah ini bisa membuka gerbang lu lebih luas ya harusnya kan, nggak ada ruginya ya. Iya kan? sebenarnya kalau menurut gue sih kalau lu bisa kuliah ada waktunya, ada biayanya, biayanya bisa, nggak ada masalah, nggak ada salahnya, nggak rugi sih. Nggak Paling rugi. waktu hilang 4 tahun pun kalau lu cari ilmu mah ya dapat bisa lah. aja iya, Gitu. nggak ada salahnya kok. Oke. Terus kalau di Mitrais atau di ini belum ke Telkom dulu masih memperbolehkan developernya untuk kuliah nggak sih? Ya misalkan ini S1 nih, terus dia mau achieve S2. Nah, tapi lagi kerja di situ. Nah kalau itu gue kurang tahu. Nggak ada teman yang gitu. Pada saat itu sih nggak ada. Cuman kayaknya sih kalau kita coba approach HR-nya, HR-nya gitu, kayaknya bakal ada beberapa kemungkinan bakal ada beberapa aturan lah. Kalau misalkan kita tetap di situ tapi pengen ngambil pendidikan S2, S3 atau bahkan S1. Tapi kayaknya ya itu aturan lah. Gue nggak terlalu tahu. Ya. Intinya mungkin ya. Tapi mungkin aja. Maksudnya kan kalau gue mikirnya nggak mungkin lah perusahaan menghalang-halangi lu untuk edukasi, untuk naik skillnya gitu, untuk nyari ilmu. Kayak gitu. yang quotes berangkatlah ke negeri Cina teh apa? Gimana? Cari ilmu lah. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi kadang itu nggak kepake gitu kalau bagi gue. Explore dulu Indonesia. Ya, kan belum kelar. Betul. Indonesia udah tiba-tiba ke Cina. Cari dulu yang dekat, baru yang jauh. Baru yang jauh-jauh. Itu seputar. Setuju. Ya seputar Mitrais jadi kemana-mana nih guys. Belum Telkomnya nih. Ini udah berapa menit masih aman kamera. Oke, lanjut lagi ya. Ini sebenarnya gue udah rangkum, bukan rangkum, di Instagram gue buka open Q&A gitu. Nanti akan gue bacain dari teman-teman buat Gigi, mungkin ada yang penasaran tentang dunia pekerjaannya atau mau cari tahu tentang Gigi lebih dalam, nanti gue bacain nanti ya. Tadi masih di seputaran Mitrais, panjang bet anjir Mitrais. Nah, ini harusnya gue dapet sesuatu dari Mitrais atau Pak Mitrais. Ya gue kerja di sana lah, boleh lah kali ya. Jangan. Udah enggak ini coba kalau gue udah bodoh ngoding sekarang. Siapa tahu pengen mendapatkan tantangan kerja lagi. Gitu. Sebenarnya kalau nyari tantangan gue bisa tantang diri sendiri gitu, nggak usah. Tapi kan ditantang dengan orang lain. Wah itu enggak. Beda itu Pak. Itu ngoding itu bukan untuk tantangan gitu. Tapi untuk menciptakan sesuatu gitu. Ya tapi itu juga ada tantangannya. Tapi ya udahlah enggak. Mitrais ya. Mitrais tadi udah keluarnya dari Mitrais itu udah dijawab belum ya tadi? Dengan ya sebenefit itu tadi gue layer baru melepaskan mimpi yang lain untuk mendapatkan mimpi yang lainnya. Ya itu bukan di Excelbyte, itu Excelbyte yang sebelumnya ya. Kalau di Mitrais itu yang quotes ya, the best yang tadi quotes itu masuk nih ke Telkom. Nah jeda dulu nih, jeda antara lu dari Agate ke Excelbyte ke Mitrais ke Telkom lama atau tidak? Nggak ada jeda, langsung. Waduh. Semuanya langsung Ya, berikanlah tipsnya kenapa, karena kayak resign hari Jumat, Senin udah masuk. Ini butuh nih karena banyak kan yang keluar terus nyari kerjanya susah banget. Kenapa dan bagaimana cara lu mengatasi itu? Menurut lu kenapa dulu orang-orang gini? Gue agak susah menjawabnya karena mungkin yang pertama itu rezeki ya. Wadaw, spiritual lagi. Rezekinya gua itu mah kalau itu. Karena berarti orang enggak berezeki gitu apa gimana? Ini kan punya gua kan, enggak tahu juga punya yang lain. Lu bilangnya gitu sih. Ya ini mah rezeki. Ya pertama bukan maksud sombong, tapi rezeki gua adalah dari awal. Bahkan sebelum gua tuh masuk Agate, sebelum gua lulus. Bahkan sebelum gua di sidang. Itu udah full time. Sebelum sidang skripsi. Sebelum sidang skripsi itu. Gua udah masuk Agate. Dari masuk Agate sampai sekarang di Telkom gua enggak pernah off. Off apa? Gue pernah nggak lagi kerja. Nggak pernah absen. Nggak pernah nggak kerja. Jadi selalu masuk kerja. Bukan nggak selalu masuk kerja. Maksudnya gue nggak pernah lagi kondisi di mana nggak punya perusahaan. Jadi kerja terus tuh. Makanya tadi menyambung pertanyaan lu, gue nggak pernah ada jeda. Jadi dari Agate, misalkan desain Jumat, Senin udah masuk ke Excelbyte juga begitu sampai Mitrais juga begitu sampai Telkom. Gitu. Nggak ada tips jadi itu mah. Nah kalau itu mah, ya yang pertama pasti rezeki lah, karena mungkin ada aja orang di luar sana yang udah usaha segala macam tapi ya belum dapat, mungkin belum rezekinya segala macam. Cuman kalau gue sih intinya pertama itu ya skill dulu lah, naikin skill portofolio, karena itu yang sebagai layer pertama orang mau ngelirik. Yang kedua, yang gue pernah beberapa kali nge-interview orang lah gitu, yang gue lihat
beberapa orang mungkin jago tapi secara soft skillnya kurang. Personality-nya misalkan cara dia menjelaskan sesuatu, sesederhana dia ngejelasin dirinya sendiri. Susah. Gua ini siapa, gua dari mana, tapi gua punya skill apa. Mungkin jago. Nah, kenapa itu penting? Karena gini, perusahaan yang gua kerja empat-empatnya nih semuanya teamwork, semuanya kerja tim. Lead gue pernah bilang dia lebih baik kerja dengan orang yang biasa aja tapi bisa komunikasi, bisa kerja bareng daripada kerja sama orang yang jago banget tapi egois nggak bisa kerja sama. Nah artinya adalah cara lu berkomunikasi, cara lu kerja sama orang itu penting. Nah itu tuh mungkin bisa terlihat dari pas interview di awal ya. Di awal. Nah makanya kalau menurut gue selain lu harus ngasah skill dan nambah portofolio, asah juga soft skillnya, ya cara komunikasi, cara kerja dengan tim, cara gimana ngehandle kalau lu lagi ada masalah kayak gitu. Berarti HR gitu melihat kayak ini ya, kayak kalau kita mau beli mobil first impressionnya dulu gimana, baru dalamnya nanti sambil berjalan. Sambil berjalan gitu. Ini orang bisa dipakai atau enggak nih kayak gitu. Tuh bisa sesederhana bisa kerja sama tim atau enggak. Gitu ya. Karena bisa jadi dia mungkin jago tapi nggak bisa sama tim. Nanti timnya kan hancur, kasihan. Sama yang mau belajar tadi itu mungkin berkembang atau enggak. Mau berkembang atau enggak juga. Dan karena itu bisa dilihat di awal. Kalau di Telkom, kalau di Telkom itu salah satu indikatornya lu masih mau belajar ke depannya atau enggak. Walaupun usia lu berapa lah gitu. Betul, lu mau usia 30, 40, tapi kalau lu usianya muda tapi enggak mau belajar terus, bisa jadi itu jadi salah satu indikator lu enggak diterima. Oke, nice. Berarti GG itu bisa pindah-pindah dengan cepat itu karena udah pasti nomor satu rezeki memang jawaban spiritual yang sangat mantap. Terus yang kedua adalah karena udah pasti pertama keluarnya baik-baik dan juga skillnya udah disiapin untuk perusahaan berikutnya. Betul. Apa karena ini juga karena di Agate skill set requirement-nya udah A, pas kemana-mana masuk juga tuh skill itu tuh. Iya. Gitu. Jadi pertama ya memang selalu banyak yang bilang langkah pertama tuh paling sulit kan. Dan memang iya karena pas masuk Agate itu yang paling sulit. Tapi setelah masuk Agate ketika gua mau nyari yang lain posisi lain, nyari perusahaan lain, pasti posisinya nggak terlalu jauh atau teks-teksnya nggak terlalu jauh gitu. Sesimpel kayak lu di Agate tesnya 4 atau 5 kali misalnya nih. Secara tes coding lah, tes interviewnya. Jadi pas lu ke perusahaan di mana yang cuma tesnya 1 kali, ya ini mah udah kemakan dong kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu kayak ya karena kalau misalkan lu nyobanya jadi front end, pasti kan tesnya sesuai front end, lingkungan front end juga. Walaupun dengan stack yang berbeda, tapi ya masih gitu-gitu juga. Atau ya kalau syukur-syukur bisa dapat stack yang sama, misalkan lu dari React masih front end, terus pindah ke React front end juga. Kalau itu kan pasti. Waktu itu lu, gua lihat-lihat project lu ada yang Vue. Nah, lu kan nama gue anak React nih. Terus tiba-tiba Vue itu gimana sejarahnya tuh, kecelakaan atau bukan tuh? Kalau itu mah rezeki lagi, karena ilmu kan sebenarnya. Iya, karena waktu gue megang Vue itu PM-nya kenalan. Dia tahu gue front end dan dia tahu gue suka belajar di waktu luang. Gue tuh walau kerja biasanya malam pasti masih suka belajar sejam 2 jam lah gitu. Dan ngapex gitu atau Dota. Iya, atau Dota. Ya maksudnya masih balance. Dalam 1 minggu gue pasti ada waktu belajarnya lah gitu. Pasti gitu. Nggak mungkin blank kosong lah. Betul. Nah, mungkin dia ngelihat gue punya kebiasaan seperti itu. Dia lagi ada project Vue. Ya mungkin dia mikir dia juga dulunya programmer tapi nggak dalam banget lah walau dia PM gitu. Dia ngelihat udah sama-sama front end, sama-sama JavaScript, kayaknya Gigi bisa nih. Dikasih lah gue kesempatan, Gek mau nggak megang project saya, kata dia tuh. Yang base-nya Vue, dicoba aja dulu sebulan 2 bulan, kalau nggak cocok ya udah kita stop. Kalau cocok ya kita lanjut. Nah pada saat itu jalan ya cocok ya udah. Jadi kalau kerja itu kalau kitanya bisa komunikasi, kitanya personality-nya oke, skill pun datang dari mana aja ya. Betul. Walaupun mungkin bilang, alah apaan gajinya masih sama, malah skillnya naik gitu-gitu. Ya tapi kan kita dapat ilmunya sebenarnya. Ya untuk mungkin kalau untuk beberapa orang ada yang main aman gitu kan. Main aman lah, maksudnya ya lebih baik lu nyari kesempatan, lu ningkatin skill lu dulu. Lu berarti bukan tipe orang yang main diem aja nih di zona aman gitu. Gak bisa. Gue tuh gak bisa dapet diem. Kerjaan gampang pernah kan? Pernah. Itu gue malah pusing. Jadi nggak suka gitu. Nggak suka, bukan pusing sih, jadi kayak jadi nggak nyaman gitu. Gua kan padahal gampang kerjanya, gaji sama. Suka nggak yang gitu? Awalnya mungkin suka karena gue jadi nyantai. Tapi makin kesini makin, aduh kok stuck ya. Nah, dari lu ngomong gini nih, perusahaan di atas Telkom makan. Wah ini nih anak nih bagus nih.
Nah ntar podcast berikutnya Ge kerja di mana sekarang? Alah, ya insya Allah untuk beberapa tahun ke depan gue akan mengabdi ke negara dulu di Telkom. Oke. Tapi kan mimpi tidak ada yang tahu tadi. Ya untuk saat, ya kan kata gue juga untuk saat ini. Berarti di Telkom sekarang jalan berapa lama? Baru 4 bulan. 4 bulan. Zona-zonanya Excel byte nih. Ya tapi gue kayak ya makanya kayaknya sih untuk saat ini gue nggak ngelihat gue bakal kayak gimana gitu. Kabur ya? Bukan ya, kabur ya untuk emangnya aing. Kalau aing kan iya. Ya untuk saat ini ya gitu, karena ya banyak hal yang gue dapetin lah dari Telkom. Mungkin pertanyaannya kalau gue misalkan nggak kenal lu nih ya, terus gue mendengar cerita lu di YouTube gue akan bertanya kenapa lu gimana proses lu bisa berapa lama lu bisa adaptasi ketika lu pertama kali pindah-pindah perusahaannya pindah-pindah nih. Oke, secara orang mah pasti nggak akan lihat nih Gegi pindah ya udahlah kerja aman. Ya, nah, kalau gua mikir mungkin nggak mungkin nih udah 4 bulan sini pindah sini udah pasti beda segi apapun, lingkungan, teknologinya, sintaksnya, PM-nya, teman-teman wah antara modar atau nikmat kan gitu. Betul. Nah adaptasi yang lu ada di perusahaan yang baru-baru ini gimana nih prosesnya? Oke, waktu dulu masuk Agate tuh itu, keras, bukan keras dalam artian perusahaannya bagus, timnya bagus, tapi guanya memang susah. Pada saat itu kan gue sendirian, kan lu sama anak-anak nih, gue kan sendiri. Itu cerita dulu dikit. Ya. Dulu lulus kuliah, dia mah masih S1, gue mah udah lulus duluan karena nggak S1 kan, ya kan. Gue sebelum lulus juga udah diituin pekerjaan lah karena freelance kan gue kerja. Gue punya tim, salah satu timnya tuh Gegi juga sebenarnya, tapi tim perjekan iseng kan. Perjekan iseng. Gue udah kerja duluan secara lu duluan gue duluan anjir. Gue mah freelance kan. Gue mah freelance, gue outsource. Gue sama tim gue ini berlima lah. Gegi mah gak gue ajak karena dia mah fokus kuliah mengejar ya itu akademis segala macem, plus setelah lulusnya tuh dia mah pisah sendiri kerjanya. Jadi waktu itu tuh kan kita sempat tuh sampai bulan apa sih Lebaran tuh Juni ya? Yang magang itu loh. Magang itu loh sosmed. Iya, project sosmed di kamar kan. Gua itu. Sampai sosmed, dari situ nggak lama lu ke Jakarta tuh yang di ini gitu. Nah di situ lu sama teman satu orang kita diajakin berdua dulu kan awalnya. Yes. Nah dari situ kan kita nggak terlalu kontekan lah. Gue masuk Agate. Iya lu dari situ sendirian. Gue masuk Agate sendirian tuh gue ngelamar sendiri, tes sendiri segala macam sendiri lah. Sendiri full, nggak ada bantuan gue sama sekali. Nggak ada sama sekali ya mungkin basicnya tapi dari kita magang itu kan. Nah dari situ gue masuk Agate beberapa bulan kemudian kan gue sebelum sidang tuh kalau nggak salah bulan September. Gue masuk Agate Agustus. September, Oktober anak-anak ikut sama lu ke Jakarta. Ya benar. Jadi Gigi mah struggle sendiri Pak nih ya. Kalau tim gua mah atas nama gue gitu. Lu yang struggle, teman-teman ngebuntutin. Iya, maksudnya bareng lah. Bareng. Semuanya bareng gitu kan. Lu ayomi lah. Ya, ayo bareng yuk gitu gas. Jadi tesnya mudah gitu, lebih dipermudah daripada ini anak gitu. Kalau dia mati sendiri di Agate mah di Agate mah kan gila-gila tesnya. Maksudnya ya kalau kita untuk level junior mah itu. Iya, kalau gue lihat soalnya nih, lu kirim kan, misalnya soalnya ini soal di Agate tuh kayak begini misalnya contoh ya kan. Tapi lu gue lihat sendiri sebagai orang yang udah bisa ngoding nih kan. Waduh. Agak lumayan nih gitu loh. Enggak standar gitu. Ya kan. Gua mah kerja, terus tim-tim gua ajakin kerja normal karena atas dasar skill gue gitu loh, bareng-bareng karena kita punya project yang sama jadi keterima semuanya dalam satu perusahaan. Seancur-ancurnya kita karena kita mah bisa curhat kan setemenan gitu circle Bandung semua tuh di Jakarta. Kalau nyambung yang tadi kan. Yang tadi gimana? Memang awalnya pada saat itu ya karena mah sendiri dan baru bagi anak baru struggling lah 2-3 bulan pertama tuh gue stres lah. Stres tuh bukan artian depresi gitu bukan ya. Enggak, depresi ya. Depresi ya. Maksudnya gini, bukan karena tim atau kerjaannya. Maksudnya timnya oke. Bahkan lead gue, mentor gue waktu itu sangat teramat sangat ngebantuin lah. Gue tuh waktu saat itu bukan hampir bahkan tiap hari pasti nyolekin dia untuk nanya. Dan dia open. Jadi lu kayak merasa bodoh gitu. Iya, gue ngerasa anjir gue bego banget segala macam gitu dan susah banget ngeblend sama timnya gitu.
Oke. Nah itu tuh 2-3 bulan tuh adalah adaptasi lu berarti 2 bulanan. Iya 2 bulan apa 2-3 bulan adalah saksi mata gue si Doi. Oke. Gue banyak curhat lu ke setiap dia. hari curhat ke cewek lu. Ya gitu. Sampai akhirnya pada titik di mana akhirnya gue bisa enjoy kerja. Jadi 2 bulan dulu lu. 2 bulan dulu tuh strugglingnya struggling udah sama gue masih junior banget, tiba-tiba langsung jadi full time. Kalau orang-orang kan mungkin magang dulu segala macam, gue langsung full time level junior. Nah, lu kan magangnya sama gue totololan. Magang no pressure sama gue mah bro. Ya gitu terus masuk full time. Kerjaannya lumayan berat tapi timnya itu oke banget, timnya sangat support solid lah ya. Solid banget, mentornya tuh gue sampai sekarang menganggap dia guru. Alien lah. Oh, guru karena besar banget. Guru besar banget buat gue lah. Gue selalu bilang gitu kan. Nah dari situ setelah 2 bulan 3 bulan akhirnya gue bisa enjoy. Nah selama proses itu pula tim kan kadang berubah ya. Ada satu orang baru, orang itu. Gitu ya. Nah dari situ juga gue belajar, ketemu orang baru harus gini, cara ngomongnya gini. Jadi bisa dibilang karir lu tuh bener-bener agak tebet ya. Iya, makanya gue ke beberapa rekan gue selalu bilang langkah pertama itu salah satu yang menentukan. Gitu karena kedepannya karena gue merasa gue nggak bisa jadi kayak gini kalau gue waktu itu nggak di Agate. Iya, dan kalaupun kalau gue nggak ketemu orang-orang itu, gue nggak akan bisa kayak gini. Kan, betul. Makanya gue sangat bersyukur lah waktu itu ketemu sama orang-orang itu dan ketemu Agate gitu. Nah makanya dari situ gue belajar tuh cara ngobrol, cara komunikasi, cara ngedeketin, gimana cara open pembicaraan, open diskusi. Gue yang approach gitu, langsung pas gitu. Pas lagi nggak ada waktu, pas kosong. Dari sesederhana nanya suka main game apa gitu ya. Ternyata sama main game bareng jadi kan dari friend kan dari situ dari dekat kan jadi saling open. Nah dari situ akhirnya gue ngerasa bisa nih, ternyata gue udah enak untuk gampang ngajak ngobrol orang baru. Nah dari situlah ketika masuk Excelbyte nggak lama mungkin cuma 2-3 minggu gue bisa ngeblend masuk Mitra Is yang lu strugglein 2 bulanan ke depan jadi makin repet lagi untuk adaptasi jadi lebih betul. Jadi ya intinya sih gue juga belajar ya, makanya nggak kalau bisa nih buat teman-teman selain belajar hard skill belajar juga soft skillnya, gimana cara ngobrol. Itu makanya salah satu kalau lu nggak bisa belajar soft skill kenapa harus kuliah tuh itu kan. Iya kan kalau lu sendirian nggak merasa soft skill lu kurang tuh ya kuliah bisa membantu kan. Tapi kan banyak yang nggak sadar soft skillnya kayak gimana pak. Iya soft skill tuh susah disadarin, kalau hard skill mah gampang disadarin. Kelihatan kalau hard skill lu bisa nakar diri lu udah bisa A B C D F G, tapi kalau soft skill yang nilai orang pak. Betul. Nah di kuliah bisa dinilai sama wali dosen kita. Tuh kan kalau di kampus tuh sesederhana tugas barengan kan itu nih gitu kan bareng-bareng gimana nih soft skillnya ngobrolnya gitu kan. Kayak gitu. Atau kalau di kuliah tuh organisasi misalkan UKM, itu kan bisa gitu UKM kan. Himpunan gitu-gitu kan. Lu kan nama gue bikin UKM. Iya kan? Tapi gue itu gimana ya gitulah. Kita membuat sarana. UKM-nya lumayan waktu itu lumayan booming banget itu. Ada nanti disepil sama nantilah. Begituan. Oke. Adaptasi berarti lu bermula dari situ. Ya belajar lah gue akhirnya. Setiap pindah teh berarti belajar lah. Iya akhirnya di Agate belajar cara gini gitu. Sampai akhirnya ketika gue pindah adaptasinya nggak lama gitu. Itu adaptasi secara personal. Kalau adaptasi secara teknis mungkin dari emang karena lu suka belajar hal baru ya. Jadi pas pindah perusahaan mungkin masih gitu-gitu sama juga. Gini sih. Kalau adaptasi codingan lu harus mau merendahkan diri dulu sedikit. Menerima karena kan logika itu tiap orang beda-beda ya. Beda-beda banget kan. Lu sama gua aja kalau bikin codingan React kita suka ribut. Menurut gue gitu kan gitu. Nah, kalau gua tipsnya adalah kalau lu masuk sebuah perusahaan, lu misalkan punya prinsip ngoding tuh harus gini. Nah, lu harus bisa coba merendahkan diri dulu sebentar gitu. Coba memahami kenapa orang lain ngodingnya gitu, baru ketika lu ngerasa udah memahami codingan orang, lu ajak diskusi itu. Karena menurut lu harusnya gini, menurut dia mungkin gini, nanti baru nemu titik tengah. Jadi dari sisi teknis pun ya itu balik lagi itu kan ke soft skill ya. Ada hard skill yang digabung dengan soft skill gitu. Jadi kita harus bisa menerima ya itu karena kan namanya programmer punya idealisme ya. Gua pengen gini, lu pengen gitu. Nah, itu juga yang hubungnya sama soft skill. Jadi gua harus bisa beradaptasi dengan codingan tim ini tuh gini. Sedangkan gue beda misalkan. Gimana caranya bisa nyatu? Nah, jadinya jalan tengahnya dengan cara ngobrol. Yes, benar, komunikasi gitu, komunikasi akhirnya. Oke. Terus di Excelbyte berarti front end engineer. Ya. Mitra Is kalau Mitra Is secara title software engineer. Tapi gue lebih banyak ngerjain front end. Why?
Kenapa secara title-nya software engineer? Nah itu gue nggak tahu. Oh dari sononya. Karena dari sononya di kontraknya software engineer, tapi mungkin secara teknis di dalamnya gue title-nya front end, tapi secara teknis secara title keluar itu software engineer. Memang di kontraknya gitu. Telkom front end. Oh belum lead ya? Secara title di kontrak belum, tapi secara di tim ya. Oke, karena baru berjalan 4 bulan ini mungkin belum ke update apa gimana ya, gitu. Karena memang di kontrak itu, kalau di kontrak nggak diliatin lead atau bukan. Tapi kalau itu mainannya nanti setelah masuk tim. Oke. Di tim mah lu tetap megang. Bisa dibilang gitu ya? bisa dibilang satu project nge-lead beberapa orang lah. Iya, karena beda-beda setiap perusahaan tuh antara pembuatan title-nya tuh beda-beda, Pak. Beda-beda. Leader di sini gini, leader di sono gini. Gua sebagai leader di perusahaan yang gua ini gini, kalau Gegi sebagai walaupun leader front end mungkin akan berbeda lagi gitu-gitu. Jadi itu yang dipusingin orang-orang. Kalau junior mau lamarnya sebagai masa diketikin junior gitu gimana? Kalau kayak bagi kalau gua lihat beberapa perusahaan ada yang nulis title junior, justru itu ngebantu sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin lu memang masih junior, mungkin skill lu belum banyak. Dengan title junior, perusahaan akan berekspektasi bahwa lu memang level junior, belum punya skill yang banyak. Jadi nanti dikasih kerjaannya pun gak akan jadi gak akan expect lebih. Betul, karena takutnya kalau gue justru kasihannya adalah ketika lu mungkin memang beneran skillnya junior, lu ngelamar yang gak ada juniornya, jadi nanti lu dianggap senior, setengah atau middle, terus nanti dikasih tas yang middle, lu stres sendiri kan, kasihan ke lunya. Keterima mungkin keterima, tapi kasihan ke lunya kan gitu. Walaupun lu suka belajar segala macam kan tetap nanti stres juga. Harus sesuai lah. Kalau gue sih nyaraninnya coba disesuaikan aja. Kalau fresh grade tapi S1 masuk junior? Ya kalau dia belum punya pengalaman, junior ya. Junior mau nggak mau. Pengalaman ini di mata lu pengalaman dia bikin proyek sama kawannya kah, atau pengalaman harus kerja di perusahaan menurut lu? Kalau gue sih ngelihatnya gini, dari portofolio. Nah, portofolio yang bisa dihitung atau tidak adalah portofolio yang sudah digunakan oleh orang. Misalkan sederhana, lu bikin aplikasi apotek, terus dipakai aplikasi itu sama apoteknya. Nah, itu mungkin bisa dibilang portofolio. Tapi kalau lu bikin aplikasi to do list sendiri, terus buat sendiri, itu kan buat belajar, bukan buat portofolio. Lu ngeledek siapa tuh? Ya ada yang gitu. Adalah. Gua nggak menyalahkan, maksudnya itu buat belajar mah sangat bagus. Cuman jangan sampai project yang sebenarnya buat belajar, lu buat playground lu, nggak dipakai siapa-siapa, nggak ada manfaatnya tapi buat orang, tapi lu tulis sebagai portofolio kan menurut gua kurang lah. Di definisi lu ini mah lu aja ya. Kata-kata portofolio itu yang digunakan project yang digunakan akhirnya digunakan ada konsum dari user lah gitu ya. Ya, ada user yang pakai gitu. Bukan si dirinya, tapi bukan dirinya, si orang dipakai lain. Dipakai oleh orang lain. Berarti project kalau dia seorang freelancer itu udah terhitung sebagai betul. Ya, misalkan dia freelance ngerjain apa, berarti misalkan apotek gitu. Yes. Aplikasi apotek. Kalau misalkan freelance-nya kayak macam ada kan yang bantuin bugs existing project itu. Bisa juga sama gue dulu itu. Tetap bisa kok. Itu tinggal juga. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, kan freelance ke perusahaan. Lu minta izin ke perusahaannya. Untuk minta itunya. Pak, boleh enggak saya nyantumin waktu saya jadi bug fixing ke perusahaan Bapak, itu jadi portofolio saya. Oh, misalkan boleh, tapi batasannya jangan dideskripsiin ya projectnya tentang apa. Itu nggak masalah. Karena menurut gua si freelancer yang ini yang bug fixing ini sebenarnya logiknya pasti udah tinggi, bro. Iya. Kan existing project punya orang. Lu yang orang codingan yang orang. Iya, lebih susah itu daripada lu bikin sendiri mah sebenarnya cuman beda waktu doang kan. Betul. Itulah. Kalau Telkomsel gua mau bacain itu, Rick, coba boleh. Sambil ini. Di Telkomsel kan sekarang masih Tolcam lagi. Kok Tolcam sih, mohon maaf, Pak. Telkom. Beda sama Telkomsel ya? Beda. Telkomsel itu anak perusahaannya Telkom. Telkomsel itu anaknya, Telkom itu perusahaan induknya. Sendiri, ya BUMN. Kalau IndiHome itu salah satu produknya. Oke, IndiHome salah satu produknya. Telkomsel anaknya. Wah, gede ya. Gede. Oke. Ya, si Indonesia, Pak. Oke, keren dong. Kalau lu ditanya sama orang juga pasti bilangnya di mana, di Telkom gitu, atau ada landian khusus sih, si plat merah atau apa gitu. Apa? Atau ada landian khusus kayak kerja di mana?
Ah, gue bilang Oke. Telkom aja. Udah kelar Telkom gitu. Telkom. Title Orang kan nggak mungkin nggak tahu. iya sih. Title sekarang di apa tadi front end aja ya. Front end. Front end Kalau aja. secara kontrak front end. Oke, secara kontrak. Tapi ya tadi kita ada obrolan di atas yang mantap-mantap itu nggak usah di sini lah. Di kalian tanya aja DM aja ke Gigi bro. Betul. Bang Ge, gua mau kerja tapi nggak mau dites dong di Telkom misalnya gitu. Boleh ke Gigi aja. Nggak bisa. Ini orang dalam. Nggak bisa. Bisa DM aja yang banyak sok guys. Baru saya kata. Ini kalau view-nya 50.000 nanti 1 bulan kemudian, nah gua harap 50.000 itu masuk ke DM-nya Gigi. Lu bayang buka chat isinya 50.000 chat. Saya tidak semuanya, terbayang. Bang saya pengen kerja tapi saya nggak mau dites. Bising Pak. Tapi kan bisa, Ge. Gue juga waktu itu teman-teman gue kan ditesnya cuma ngobrol doang gitu. Teman kita aja yang gue masukin tetap dites kok. Ini orang dalamnya kurang kuat, guys. Nggak bukan. Gua kalau mau kerja Usaha. harus bersikap profesional. Tuh, itu bagus. Makanya boleh nggak di-spill sih project lu sama gue? Atau nggak boleh ya? Ya, udah live kok. Apa sih udah live apa anjing? Udah live projectnya. Ya gitu ya udahlah buat apa? Enggak maksudnya gue mau ngasih tahu gitu seperjuangan itulah kita di ranah teknologi. Yang kita udah mana? kerja pun kita masih juga belajar di project-project, Oh. side project. Boleh nggak sih kalau orang Nantilah, di nggak bisa lah. perusahaan? Nggak boleh karena kita mah ngulik-ngulik Ya. kemarin ngulik-ngulik Ya. apa sih quick ya kan? Ya kita mah banyaknya sebenarnya bukan Bukan belajar lah. bukan project uang gitu. Kita bukan mau kan? belajar, banyaknya Ya, belajar. banyak project gitu. belajar lah di luar gua sama si Gegi gitu. Tuh, belajar. Ini nih ada pertanyaan-pertanyaan dari subscriber yang nge-follow di Instagram gue, boleh follow yang belum mah biar nanti kalau ada podcast lagi mungkin 5 tahun lagi sama Gegi nih podcast lagi kali. Giginya udah beruban. Anda dulu pengen berubah, Pak. Aduh, pertanyaannya gue cari yang general aja kali ya. Bebas. Aduh, kenapa Kalau nanyanya gaji sih? Gaji awal kerja, Mas. Kalau bisa lah gua aja yang jawab 4,2 juta. Udah Gegi mah gak usah jawab. Gua gaji awal UMR Bandung Bandung tuh berapa UMR-nya? 36. 36, gua 4,2. 4 tahun yang lalu 3,6. 4,2 pas programmer, sebelum programmer gaji gua 1.200.000 tuh. Udah ya itu ya menjawab permasalahan gaji. Sebenarnya enggak penting juga lu tanya gaji, wey. Jangan tanya gaji. Ntar jadi antara tidak termotivasi atau jadi malah termotivasi terlalu Betul, berambisi. Itu janganlah. berbahaya kan ya. Kalau gua bilang gaji pertama gua 20 juta, Privasi lah. lu percaya? Itu mah kalau ngobrol ketemu langsung ayo Nah, kita itu boleh obrolin. lah, gitu. Cuma kalau ranah publik ini mah gak enak lah. Ini nih bagus nih. Dari Biunggara. Biunggara. Ketika kita ingin melamar kerja, apakah kita harus bisa memenuhi semua persyaratan yang tercantum di dalam lowongannya? Oke. Bagus tuh. Biasanya gini. Banyak nih merudul tes iniannya. Pertama kalau perusahaannya oke pasti requirement-nya masuk akal. Oh, nggak mungkin banyak tapi Nggak nggak jelas. mungkin, ya kita tahu lah kan banyak. Ya. Oke. Pasti misalkan front end pasti requirement-nya bisa Scope-nya Java. di situ. Iya, pasti misalkan front end web pasti scope-nya JavaScript, HTML, CSS. CSS, Library-nya. JavaScript-nya bisa pakai React atau Vue atau Angular atau segala macam. Mungkin CSS-nya bisa SCSS dan segala macam. Bisa library-nya. Pertama ya harus dilihat dulu requirement-nya masuk akal atau enggak. Kalau masuk akal, gua saranin ya coba penuhin semuanya. Stepnya, okay. Definisi penuhin adalah nggak harus jago. Yeah. Yang penting lu paham minimal basicnya. Yes. Apalagi kalau posisinya Junior. Nah biasanya di beberapa perusahaan selain ada requirement ada juga yang disebut dengan nilai tambah lah, apa sih bahasa Inggrisnya? Nilai plus. Ya apalah gitu. Jadi ada nilai plus kalau misalkan front end junior, tapi nilai tambah kalau lu bisa SAS, kalau lu bisa unit test. Nah kalau itu kan bagus. Kalau saran gue, apakah harus bisa iya, tapi jago enggak? Oke. Gitu. Kata Gegi kalau mau kerja nggak usah jago, nggak perlu itu jago, jangan jago, jangan. Kata kayak gitu. Bukan, jangan dibelokin dong. Tadi lu bilang gitu. Nggak usah jago. Katanya. Ya lihat posisinya lah. Kalau untuk level senior mah ya, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga terjawab guys. Ini dari Bang Gegi, baik banget nih di sini. Gegi cuman gua bayar kopi doang loh, anjir. Jadi buat kalian, buat siapa ya? Apa kek podcast yang gede-gede tuh udah dikobuser gratis Gegi mah, ambil aja. Biar blundernya di sana jangan di sini gitu. Weh, tolong dong. Ini plus minusnya yang paling standar nih. Plus minusnya kalau front end apa sih? Apa ya? Ya kan banyak orang front end enak kerjanya gampang segala macam. Plus minusnya konflik sama Yoyo sering gak sih? Karena gini sih, gue nggak bisa bilang plus minus karena gue belum ngerasain secara profesional ngerjain back end. Oke, good. Itu jawabannya itu. Karena gue nggak bisa ngebandingin satu dan A dan B ketika gue belum pernah nyobain B. Oke, lu cuman A doang. Gue A doang. Nah, kalau bisa bilang plusnya doang berarti. Betul, enak ya, enak gak enak mah ya namanya kerja pasti ada nggak enaknya lah gitu. Apalagi lu, ya
Kalau gue selalu bilang kalau lu hobi jadi pekerjaan pasti nanti hobi lu akan ada nggak enaknya. Gitu. Betul sekali. Kalau tadi kan sama UX, kalau gue sih alhamdulillah nggak pernah sih. Bagus lah. Kalau gue sama UX sama QA gue nggak pernah. Gue sering bikin anak UX nangis. Ya mereka bikinnya kadang aneh-aneh. Mohon maaf ya. Ya Begitulah Pak. Itu dulu gue pas kerja soalnya masih idealisnya tinggi. Kalau sekarang udah enggak alhamdulillah gitu ya. Ya jadi itulah begitulah. Kita lanjut. Kenapa lebih milih front end lead daripada back end lead? Kok pertanyaannya agak sedikit aneh tapi bagus lah. Oke lah jawab. Kalau ya kan ya memang bidangnya lah. Itu bidangnya front end Pak. Ya itu memang kesukaannya Gigi front end. Kalau pertanyaannya mungkin kenapa jadi lead daripada nyobain back end, karena kesempatannya adanya itu. Itu jawaban gue tuh lebih senang menyelami hal yang gue bisa sampai dalam banget daripada gue baru renang dikit tapi nyobain yang lain gitu. Itu jawaban dari Gigi. Oke, move lagi. Tadi ini front end developer tuh ngapain aja udah dijelasin. Bagus ada ini futuristik kita berarti. Ada yang nanya front end developer tuh ngapain aja tadi udah jelasin. Flashback atau ke yang sebelumnya jauh lah. Backin aja. Apa yang perlu dikuasain buat jadi front end dev? Udah juga tadi ya. Ada beberapa halnya gitu. Beberapa hal. Cara ngatasin biar kalau belajar coding nggak ngantuk. Alah boy maneh mah. Ini ngopi janji jiwa sing banyak. Ngopi sambil ngopi Pak. Sambil ngopi jangan fokus doang ngopi. Soalnya saya baru belajar 15 menit udah ngantuk. Kenapa sih anjing? Kok bisa ya? Baru 15 menit. Sambil ngopi. Gua mah depan PC bisa sampai berapa kita? 8 jam lebih juga enjoy gua. Lama gua mah. Hampir spend hidup gua tuh di depan PC. Sekarang suka enggak ingat sama waktu. Ya, ini dua pertanyaan terakhir guys. Sering revisi nggak sih gitu kalau dapat proyekan? Revisi apa? Gimana ngadepnya kalau yang lagi lu kerjain tuh kena revisi mulu? Codingan meren? Enggak ya lu mah? Enggak. Revisinya revisi apa? Sintaks yang misalkan, salah di pas PR gitu loh. Kalau pas PR ya itu gunanya harus pairing sama senior. Oke. Jadi kan kolaborasi. Ada disebutnya pairing. Jadi lu kayak sesederhana menyatukan pikiran dengan senior lah gitu. Jadi apa yang senior lu mau, lu harus bisa paham juga. Nah, itu cara untuk mengatasi revisi. Tapi kalau revisi terkait requirement ya lu harus pahamin dulu requirement dari PM-nya pengen aplikasi kayak gimana. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir yang bisa jadi perwakilan mungkin ini. Kalau nggak terlalu bisa di CSS tapi jago Tailwind CSS atau library lainnya, apakah itu front end atau gimana ntar efeknya? Oke, sebenarnya gini, memang sekarang banyak banget ya library yang ngebantu buat styling ya, buat CSS. Dan malah jadi paham itu loh. Ya Tailwind, mungkin Bootstrap atau kalau kayak library komponen kayak Material, Bulma, InDesign macam gitu. Banyak. Sebenarnya nggak apa-apa kalau lu masih level junior. Tapi ketika lu nanti mulai step up, mulai naik posisinya ya gua saranin lu harus belajar juga basic CSS-nya. Karena ketika lu posisinya udah di atas, pertanyaan itu bukan bisa atau enggak, tapi kenapa? Kenapa jadi itu gitu. Kenapa harus pakai ini? Kenapa harus pakai itu? Bisa, gitu. Jadi ketika lu nanti naik levelnya bukan junior lagi, pertanyaannya tuh bukan ketika lu misalkan gue mau bikin project pakai React, nah nanti itu pertanyaannya kenapa harus pakai React? Nah itu nanti kalau udah step up, makanya kalau untuk level awal ya mungkin gak masalah untuk ngebantu biar cepet, tapi nantinya saran gue harus tetap belajar. Itu tuh CSS. Dari Gigi guys. Jadi untuk podcast kali ini semua sudah clear seputar pekerjaan tadi, industri. Di lingkup kita aja ya, itu ya. Kalau di yang lain mungkin berbeda, itu mah kita gitu. Iya, kan tiap perusahaan beda-beda budaya kerjanya. Betul, di gua juga kayak gini, di Gigi kayak begitu. Terus pertanyaan tadi semoga sudah terjawab semuanya sama Gigi. Kalau ada yang mau tanya mah ya DM aja. Ya, kalian bisa cek kalau tertarik dengan Mas Gigi, suka atau cinta. Ya, sama Mas Gigi boleh di DM karena Mas Gigi dulu sebelum pacaran tuh homo. Astagfirullahaladzim. Itu dikat sih, jangan sih. Gak usah, gak apa-apa kali ya. Suka keceplosan gitu, gak apa-apa, mohon maaf ya guys. Kan gak tersinggung, gak apa-apa gitu, bercanda ya Gigi. Soalnya dia dulu waktu ke kampus suka pakai celana ungu aja. Gak ada. Ungu, hijau, pink, asli cuman lu doang yang pakai. Jadi dicap homo sama orang-orang. Ini kata-kata homo juga udah jarang banget loh. Gay sekarang. Iya kan? Si homo kemana ya? Kata-kata homo ini nggak ada loh sekarang. Iya tahu lah Pak. Udah ini mungkin penting banget. Mungkin karena kita ya gitu lah ya udah. Sampai jumpa guys, thank you banget Pak Gigi. Thank you Sampai Pak. jumpa di podcast berikutnya. Bapak kameramen ketawa-ketawa aja. Thank you ya. Pak Gilang juga thank you. Pak kameramen thank you semuanya. Assalamualaikum. Bye bye.